السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراق هؤلاء الفتية فتية الجبهة الدفاع الإسلامية لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. Saya berturut duka cita kepada keluarga besar FBI, khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan dalam kejadian musibah ini kita selalu berdoa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagi kami terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Dan saya sampaikan duka cita kepada keluarga besar saudara-saudara kami yang kami cintai, saudara Faiz Ahmad Syukur, Andi Uktiawan, M. Riza, Muhammad Suti Khaddafi, Lutfil Hakim, dan Ahmad Sufyan. Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada, dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai terbancing emosi dan timbul fitnah yang lebih besar. Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita, bersama-sama mencari solusi melalui komunikasi dan dialog yang baik. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan, malah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya dan juga bisa menjalankan hukum seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini, dan mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum. Allahumma anzil 'ala quburihim ad-diya wan-nur wal-fushata was-surur. Jazihim bil hasanati ihsana wa bis sayyiati 'afwan wa ghufrana. Allahumma taqabbalhum syuhada'a 'indak. اللهم تقبلهم شهداء عندك. اللهم تقبلهم شهداء عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air kaum muslimin rahimakumullah. Saya perlu menjelaskan tentang pernyataan yang dilakukan oleh seorang warga negara yang baru saja masuk warga negara Indonesia, namanya Syekh Ali Jaber. Dia mengucapkan dan berdoa kepada orang yang mengawal Rizik Syihab, kemudian terjadi kontak senjata, sebagai syuhada, sebagai pembela ulama. Ini harus diluruskan dulu. Saya minta saudara Al-Jaber untuk tidak mencampuri urusan politik di Indonesia karena Anda tidak paham tentang sejarah bangsa ini. Anda baru saja masuk menjadi warga negara Indonesia, itu pun tidak jelas motivasi Anda apa. Lalu kemudian mendoakan bahwa berdoa untuk orang yang meninggal itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi dengan menempatkan seolah-olah pihak kepolisian sebagai tersangka yang melakukan penzaliman kepada warga negara, ini terlalu sembrono Anda. Anda harusnya tanya dulu persoalannya bagaimana.
Jangan kemudian Anda dijadikan corong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sesungguhnya di belakang kasus ini adalah upaya makar. Coba perhatikan pidato-pidato Rizik Syihab yang mengatakan berani berhadapan tentara, nangis terkencing-kencing, polisi terkencing-kencing karena ketakutan dengan rezim teroris yang ada di Poso, kemudian menantang polisi dan TNI untuk berperang di mana, jam berapa, dengan senjata apa, dengan gobang atau tangan kosong, dengan AK atau dengan amunisi. Bahkan menuduh polisi dan TNI sebagai pengawalnya seorang pelacur atau tunawisma. Ini berlebihan. Kalau Anda kemudian menempatkan 5 orang yang jelas Anda tidak tahu persis rekaman suara yang terjadi sebelum kejadian itu. Rekaman suara yang ada adalah pihak kepolisian memang sengaja menguntit untuk melihat mau sembunyi kemana. Karena sudah 2 kali panggilan dilayangkan dan 2 kalinya tidak hadir. Rizik Syihab tidak mau hadir. Maka diawasi supaya tidak lari. Karena pengalaman dia sudah pernah melarikan diri ke negeri Arab. Bahkan mencoba untuk suaka di Turki, minta suaka ke Malaysia, minta suaka ke negara-negara Timur Tengah. Maka kehati-hatian pihak kepolisian supaya Rizik tidak melarikan diri. Karena pengalaman pertama sudah melarikan diri dari rumah sakit Umi. Untuk diketahui apakah dia kena COVID apa tidak saja, dia berhasil. Maka dikuntit. Dan rekaman suara-suara itu sengaja kelompok-kelompok dengan pasukannya yang namanya Laskar Khusus ini mepet tentara, mepet polisi, dan melakukan penembakan. Anda tidak paham itu. Maka jangan berikan koreksi kalau Anda tidak paham sesungguhnya. Anda mengatasnamakan Syekh. Syekh itu maha guru yang didengar keilmuannya. Seorang Syekh tidak sembarangan ngomong. Maka saya minta Syekh Jaber ini untuk kembali, jangan ikut-ikut urusan politik. Kalau mendoakan orang yang meninggal, siapa saja wajib kita mendoakan. Tetapi jangan kemudian menghakimi pihak kepolisian dan pihak TNI. Sekali lagi saya minta saudaraku Syekh Jaber, kalau kepingin masuk menjadi warga negara Indonesia, jadilah warga negara yang baik. Tetapi jangan kemudian Anda seolah-olah sudah paham tentang persoalan yang ada di negara Indonesia ini, kemudian menghakimi anak kandung rakyat yang bernama TNI dan kepolisian. Kami seluruh rakyat dan bangsa Indonesia ini mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Ketika Anda menyudutkan TNI dan Polri, berarti Anda berhadapan dengan kami. Tolong diingat itu. Alafumikum, mudah-mudahan Allah meridhoi dan Allah menunjukkan jalan dan kelapangan hati bagi seorang Syekh Jaber agar menjadi warga negara Indonesia yang baik tanpa ikut campur urusan politik di dalam Indonesia. Anda orang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.